Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita ingin memasuki suatu institusi idaman dengan kualifikasi tinggi, kita akan berusaha dengan berbagai upaya agar bisa memenuhi tuntutan lembaga tersebut. Tak jarang untuk bisa diterima di tempat impian itu, kita mencurahkan seluruh energi, hati, budi, bahkan materi untuk siang dan malam mempersiapkan diri, hingga bukan hanya dapat lolos dari saringan ujian masuk, tetapi juga lulus dengan baik hingga akhirnya diterima. Misalnya masuk ke sekolah terkenal, perguruan tinggi ternama, akademi militer, akademi polisi, atau lembaga-lembaga bergengsi lainnya. Bagaimana kalau kita ingin masuk surga, tempat idaman setiap orang? Apakah kita juga mau mempersiapkan diri agar sesuai dengan tuntutan surgawi, yaitu kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan dipenuhi oleh Roh Kudus? Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul, atas gereja, atas kita semua, agar kita hidup dalam Roh Kudus dan kasih Allah sebagai persiapan memasuki kehidupan surgawi. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya menguji para calon imam yang kelak akan menjadi rohaniwan, yaitu orang yang ahli di bidang rohani, saya bertanya, apakah senang pada hal-hal rohani? Pertanyaan sederhana. Senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Misalnya, berapa suka berdoa pribadi? Tidak. Bagaimana membaca kitab suci? Setiap hari? Tidak. Setiap minggu? Setiap bulan? Setiap tahun? Bagaimana ekaristi? Lalu suka berdoa rosario? Tidak. Apal? Tidak. Kalau hal-hal rohani ini saja tidak diketahui atau dia tak senang, maka jauh dari kualifikasi untuk menjadi calon imam. Kalau senang, lumayan. Modal awal, baru lumayan ini. Modal awal untuk masuk pendidikan imam. Nanti kelak dilatih dan dimatangkan hingga sebelum ditahbiskan, ia memiliki kualifikasi sebagai seorang rohaniwan, yaitu orang yang mumpuni di bidang rohani, yang identitas dan aktivitasnya adalah hal-hal rohani, sehingga pantas menghadirkan apa yang disebut dengan kehidupan surgawi, eskatologis di dunia ini. Maka jika tak senang pada hal rohani, langsung ditolak, tidak lulus. Ya. Jika senang tetapi belum mengusahakan, ya saya senang, suka berdoa pribadi, kadang-kadang suka baca kitab suci, hanya dengar di gereja. Rosario, suka. Hafal, kurang. Ya tidak diterima. Begini, ditunda dulu. Entah dia ditunda dulu, entah diminta ujian tahun depan, tapi belum siap untuk masuk. Demikian juga kalau kita mau masuk surga. Siap tidak? Atau kita harus ditunda dulu? Saudara-saudari yang terkasih, untuk memasuki tanah terjanji, umat terpilih dipersiapkan 40 tahun di padang gurun agar mengikuti perintah Allah. Pentakosta perjanjian lama adalah peristiwa ditulisnya 10 perintah Allah dalam loh batu di Gunung Sinai yang terjadi 50 hari setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, yang dianggap dirayakan sebagai Paskah Yahudi. Di sana Allah hadir di Gunung Sinai itu dalam rupa api. Pentakosta perjanjian baru yang kita dengar dalam Kisah Para Rasul bacaan pertama adalah peristiwa ditulisnya hukum cinta kasih dalam loh hati manusia, di mana Roh Kudus turun dalam rupa lidah api yang memperbaharui para rasul, yang terjadi 50 hari setelah Yesus bangkit, setelah Paskah. Bagaimana kita lihat efeknya luar biasa. Petrus yang kita dengar 3 kali mengkhianati Yesus pada Jumat Agung, pada hari Pentakosta
berbicara lantang dan bersaksi luar biasa tentang Yesus yang bangkit. Pentakosta merupakan babak baru kehidupan para rasul yang disebut new normal, dan kelahiran gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Sejak saat itu para rasul tampil berbeda sebagai pribadi yang melanjutkan perkataan dan perbuatan kasih Yesus yang penuh Roh Kudus. Pentakosta adalah pencurahan anugerah Roh Kudus pada gereja agar anggotanya hidup bukan lagi menurut daging, kata Paulus dalam bacaan kedua, tetapi hidup karena Roh Kudus dengan menghidupi 7 karunia-Nya: roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Allah, kesalehan, dan roh takut akan Allah yang nanti kita mohonkan dalam doa umat yang dilambangkan dengan penyalahan 7 lilin. Sehingga dengan demikian kita diharapkan menghasilkan buah-buah Roh Kudus: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus, yaitu roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus agar kita menjadi manusia rohani, manusia yang dilandasi oleh kasih, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga berani memberi kesaksian hidup yang nyata tentang kebangkitan Yesus, yang walaupun hidup di dunia tetapi bukan dari dunia, melainkan dari Allah, dan hendak kembali ke pangkuan Allah di surga. Untuk itulah kita perlu menjadi manusia rohani yang pas dan pantas untuk kehidupan surgawi. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita ingin masuk surga? Tentu. Apakah kita pantas dan pas untuk masuk surga? Sebagaimana kalau kita ingin masuk ke dalam institusi perguruan tinggi, sekolah yang ternama, kita harus belajar dan mengikuti tuntutan yang diharapkan supaya lulus. Kalau mau masuk surga, apakah kita menyiapkan diri? Kalau pas dan pantas masuk surga, karena kita sudah hidup sekarang ini dengan semangat surgawi, hingga saat kematian menjemput, kita cepat lolos dan lulus masuk surga tanpa harus ditunda atau ujian ulang, tanpa pemurnian yang lebih lama lagi di api penyucian. Seandainya kita sudah hidup menurut Roh Kudus dan menampilkan kehidupan surgawi yang penuh kasih, sebagaimana diwartakan dan dilakukan oleh Yesus, kita pantas dan pas masuk surga karena kita sudah beraroma surgawi. Bagaimana mungkin orang yang hidup menurut daging, dikuasai nafsu dan naluri tanpa peduli pada kehidupan surgawi, dapat masuk surga begitu saja? Bagaimana mungkin orang yang tak ada bau-bau surgawinya, tak mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah, layak untuk kehidupan bersama Allah? Itulah yang diingatkan oleh Yesus di dalam Matius 7, 22-23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagi mereka yang hidup dalam daging, maka Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Aromamu lain, bukan aroma surgawi, tapi aroma bau iblis. Pantekosta adalah pencurahan Roh Kudus yang membuat kita menjadi manusia rohani yang beraroma Injil dan bernuansa surgawi, seperti yang dihidupi oleh Santo Fransiskus Assisi. Disebut oleh Paus Fransiskus, hidupnya beraromakan Injil, hidupnya bernuansa surgawi. Maka sewaktu hidup ia mendapat anugerah stigmata,
luka-luka yang sama seperti yang diderita oleh Yesus, di mana luka-lukanya beraroma wangi bau surgawi. Saudara-saudara yang terkasih, maka kalau hidup kita beraroma Injil dan bernuansa surgawi, maka kita pantas dan pas untuk kehidupan surga. Karena kita melaksanakan kehendak Allah dan mengasihi Yesus dalam diri orang yang paling hina. Hingga Yesus sebagai Raja dalam pengadilan terakhir berkata, seperti dalam Matius 25:34, "Mari, hai kamu semua yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Kita bersyukur atas anugerah Pentakosta, karena Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus pada kita dengan 7 karunia-Nya yang kita terima pada sakramen penguatan, seperti diturunkan pada para rasul, pada gereja, agar apa? Hidup kita beraroma Injil dan bernuansa surgawi, sehingga pada saat kita mati, kita pas dan pantas untuk kehidupan surga.